Bapa kami yang di surga, dengan sukacita siang hari ini, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas hari yang kau beri hari ini, atas hidup, atas napas, atas juga kekuatan, perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami mau selalu bersekutu dengan-Mu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sukacita kembali siang hari ini kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami untuk mengerti memahaminya dengan Roh Kudus-Mu yang suci ya Tuhan, agar kami dapat mengerti merenungkannya, juga dapat mengambil hikmah dan juga hikmat daripada firman-Mu agar menjadikan rema dalam hidup kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terangi kami selalu ya Roh Kudus, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Hakim-Hakim 19 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop perbuatan noda di Gibea yang berbunyi demikian. Terjadilah pada zaman ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang dari Betlehem, tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayah, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkan. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi, dan ketika orang Lewi itu masuk untuk berdoa, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, "Segarkanlah dirimu dahulu dengan segelas roti. Kemudian, bolehlah kamu pergi." Jadi duduklah mereka, lalu makan, dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki, "Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira." Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, "Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi, sampai matahari sore." Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertua, ayah perempuan muda itu kepadanya, "Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumah." Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yesus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia, ada sepasang keledai yang berpelai, dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yesus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada Tuan, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawab, "Kita tidak akan singgah di kota asing dan kota kepunyaan orang Israel. Tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Lagi katanya kepada bujang, "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang bisa dan bermalam di Gibea atau Rama." Lalu berjalanlah mereka, melanjutkan perjalanan, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua, "Kemanakah engkau pergi? Dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepada, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda, balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini. Kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkatalah orang tua, Jangan khawatir. Segala yang kau berikan aku yang menanggung. Tetapi janganlah kau malam di tanah lapang kota ini.
Sesudah itu dibawanya dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh makan dan minum. Tetapi sementara mereka mengembirakan hati, datanglah orang-orang Dursia mengepung rumah itu. Mereka menggedor pemilik rumah. Lalu keluarlah pemilik rumah itu dan berkata kepada Tidak, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumah. Janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah dan perbuatlah dengan apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataan. Lalu orang Lewi itu menangkap gundik dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka berseru dengan perempuan itu. Dan semalam-malam mereka mempermainkan sampai pagi. Barulah pada waktu fajar mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di rumah orang. Tempat tuanya bermalam. Dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuanya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan kundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan, Bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkat dalam mayat ke atas keledai. Berkemaslah ia. Kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya lapis, dipegang dalam mayat kundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihat berkata, Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Demikianlah pembacaan kitab kita di siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Tetaplah menjadi orang baik dan tetaplah berbuat kebenaran. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetaplah di jalan-jalannya Tuhan, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan selalu menolong kita di saat kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Dan tetap setia di dalam segala pencobaan yang tidak sengaja terjadi. Karena segala sesuatu diizinkan terjadi untuk mendatangkan iman dan percaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami dengar dan baca kiranya selalu menjadi kesaksian bagi kami bahwa kami tidak boleh jahat kepada orang lain. Kami harusnya bertobat setiap saat, mengasihi bangsa pilihan-Mu, karena Engkau akan memberkati setiap orang yang mengasihi mereka, dan juga tidak mengutuk mereka, karena Tuhan akan selalu berjalan di depan mereka, seperti Engkau juga ada di tengah-tengah kami yang percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Kau selalu menjaga memelihara kami, sekalipun kami sering terjatuh dan juga sering mengalami berbagai-bagai cobaan. Tetapi justru di sana kami menemukan Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih atas segala hal Tuhan. Itu akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami untuk lebih lagi melekat kepadamu. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah.